Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Sayak Timilan. Nah, kali ini kita berjumpa di suasana bulan Ramadan. Teman-teman pasti puasa kan? Nah, karena kita nggak bisa makan dan minum kayak biasanya, di bulan puasa ini kita jadi lebih lemes. Terus, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjain jadi terbengkalai nih. Bawaannya pengen tidur dan mager banget. Pengennya cuma tidur di tempat tidur. Gak mau keluar dari kamar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjain jadi terbengkalai, jadi kita kurang produktif. Nah, gimana sih supaya di bulan Ramadan ini dalam keadaan berpuasa kita bisa tetap produktif? Nah, simak terus videonya karena aku mau kasih beberapa tips buat kalian supaya bisa tetap produktif di bulan Ramadan. Cek. Tips yang pertama, kita tetap harus terhidrasi. Nah, manusia itu butuh setidaknya 8 gelas air putih setiap harinya. Nah, karena kita kalau di siang hari nggak bisa makan dan minum ya di bulan Ramadan, nah kita harus oper nih jadwal minumnya ke malam hari. Gimana caranya? Yaitu bisa diterapin nih. 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat mau tarawih, 2 gelas setelah tarawih, dan 2 gelas ketika sahur. Nah, dengan begitu kita tetap terhidrasi secara baik, jadi kita nggak loyo nih. Dan juga kurangi konsumsi garam, karena garam ini bersifat menguras air ya teman-teman, jadi mempermudah dehidrasi. Yang kedua, kita juga harus tetap olahraga nih. Loh, kok olahraga sih? Nanti bukannya malah lemes ya? Enggak teman-teman, jadi kita waktu di bulan puasa, dalam kondisi puasa, tetap harus berolahraga ya, meskipun olahraganya ringan. Oh ya, harus ringan sih olahraganya, nggak boleh yang berat-berat. Jadi Milan mengutip dari salah satu sumber ya, olahraga akan meningkatkan energi karena melepaskan endorfin dalam tubuh dan meningkatkan mood. Nah, dengan meningkatnya mood nih, kita bisa tetap punya motivasi buat produktif gitu. Jadi kita harus tetap olahraga ya, bukan malas-malesan, dan olahraganya yang ringan-ringan aja, dan usahakan untuk berolahraga ketika mendekati jam buka puasa. Jadi kehilangan cairannya itu tetap tergantikan atau segera dapat tergantikan gitu. Nah, buat tips yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Jadi ketika kita sahur atau buka, kita banyakin makanan-makanan yang bergizi. Hindari mie instan. Ya, kita terutama harus mengonsumsi kayak protein misalnya. Karena protein ini cenderung mempertahankan rasa kenyang lebih lama, teman-teman. Jadi ketika kita buka terus kita mengkonsumsi alpukat atau telur, maka kita lebih kenyangnya itu lebih lama, dan juga energi kita bertahan lebih lama. Jadinya kita nggak gampang lesu dan punya semangat yang lebih buat beraktivitas. Berkaitan dengan makan tadi, kita juga nggak boleh makan terlalu berlebihan ya teman-teman. Biasanya kalau sahurnya itu dilebih-lebihin nih, dikenyang-kenyangin, karena ketakutan nanti kalau waktu puasa kita cenderung lapar, nanti takutnya lapar gitu. Nah, ini sebenarnya pola pikir yang salah ya teman-teman. Jadi ketika kita sahur seharusnya ya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ketika dilebih-lebihkan, maka akan mengganggu pencernaan dan justru menimbulkan masalah pencernaan, dan tentunya berdampak buruk bagi kesehatan kita. Jadi hindari untuk makan berlebihan ya, baik dibuka ataupun di sahur. Tips selanjutnya yang gak kalah penting adalah tidur yang cukup. Nah, di sini cukup adalah sesuai kadar atau kebutuhan kita ya. Ketika kita merasa capek atau ngantuk, kita sebaiknya tidur. Tapi jangan kemudian tidur terus ya ketika kita merasa capek atau lesu ya. Jadi tidurnya itu harus sesuai kadar, nggak boleh kelebihan dan juga nggak boleh kekurangan. Untuk apa? Untuk menjaga energi kita supaya tetap terjaga untuk bisa berpuasa secara full. Dan
ketika kita tidurnya itu berlebihan, maka kita juga malah gampang lesu atau kehilangan semangat gitu. Jadi tidurnya harus cukup, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh juga kekurangan gitu. Tips yang terakhir adalah membuat rencana ya, membuat rencana harian. Jadi ketika kita membuat rencana harian, maka kita tahu nih apa yang bakal dikerjain dalam sehari itu. Dan rencana harian ini itu membantu kita untuk tetap fokus buat apa yang dikerjain. Jadi kita ketika kita pengen misalnya menyelesaikan tugas, maka ketika udah kita tulis atau kita rencanakan, ya hal ini akan mendorong kita untuk fokus kepada rencana harian kita. Kita nggak mudah teralihkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya nggak dikerjain pada hari itu gitu. Selain itu, kalau kita membuat planner atau rencana, menurut aku lebih termotivasi untuk mengerjakan sesuai dengan deadline. Jadi mendorong keproduktifan juga. Nah, itu dia tadi tips-tips dari aku buat teman-teman yang lagi puasa supaya bisa tetap produktif. Dan perlu diingat bahwa tips sebanyak apapun itu nggak akan manjur kalau kita sendiri nggak punya keinginan yang kuat untuk menerapkan keproduktifan pada diri kita sendiri. Jadi yang terpenting adalah kita harus mendorong diri kita untuk produktif. Tips-tips ini semoga bisa membantu teman-teman supaya terus berkarya di bulan Ramadan dan di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.